Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afri Maulana Adhar, nomor induk mahasiswa 17410200007, program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Dinamika. Dalam video ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Unjuk Kerja Node LoRa dengan menggunakan topologi mesh. Yang dimana tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui hasil uji unjuk kerja pengiriman data dari anchor node menuju central node menggunakan beragam jalur topologi mesh dengan parameter uji, paket delivery ratio, paket loss, dan RSSI atau Receive Signal Strength Indicator. Baik, dalam tugas akhir ini terdiri dari 4 buah node dan di dalamnya terdiri dari 1 buah central node dan 3 buah anchor node. Ini adalah bentuk dari central node dan kemudian yang ini adalah bentuk dari anchor node, yang dimana perbedaan dari 2 buah perangkat ini adalah terletak pada baterai, yang dimana anchor node memiliki baterai sedangkan central node tidak memiliki baterai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai protokol komunikasi topologi mesh dalam tugas akhir saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai protokol komunikasi topologi mesh dalam tugas akhir saya. Seperti yang dilihat pada sebelah kiri saya, di sini adalah bentuk dari model perancangan tugas akhir saya, yang dimana terdiri dari 4 buah node, di antaranya adalah 3 buah anchor node dan 1 buah central node. Anchor node dan central node di sini memiliki perbedaan dengan komponen utama, yaitu INA219, yang dimana central node tidak memilikinya, sedangkan anchor node memiliki komponen tersebut, yang dimana difungsikan untuk pembacaan nilai tegangan dan arus baterai, yang dimana dalam anchor node sendiri akan digunakan untuk pengiriman data menuju ke central node. Di dalam anchor node memiliki 5 komponen utama, yaitu Arduino Mega, INA219, OLED, RTC, dan LoRa. Sedangkan pada central node memiliki 4 komponen utama, yaitu Arduino Mega, OLED, RTC, dan LoRa. Kemudian ini adalah bentuk dari skenario pengujian, yang dimana di sini terdapat 3 bentuk panah yang berbeda. Satu panah memiliki satu arah dengan garis putus-putus, yang dimana artinya adalah komunikasi respon, sedangkan panah dengan garis sambung memiliki arti komunikasi permintaan. Dalam panah garis sambung di sini ada 2 bentuk panah, yaitu panah dengan satu arah yang mengartikan komunikasi data satu arah dan juga panah dengan 2 arah yang mengartikan komunikasi data dengan 2 arah. Di sini hanya anchor node 3 yang tidak memiliki komunikasi 2 arah, dikarenakan anchor node 3 hanya difungsikan sebagai pengirim data, tidak difungsikan sebagai penerima data sekaligus penerus data. Berbeda dengan anchor node 2 dan anchor 1. Anchor node 2 dan anchor 1 memiliki komunikasi 2 arah, yaitu sebagai pengirim sekaligus penerima dan penerus data. Kemudian ini adalah tabel kemampuan node, yang dimana terdapat 4 kemampuan utama, yaitu yang pertama kirim paket, terima paket, kirim respon, dan teruskan paket. Yang dimana anchor node 1 dan anchor 2 memiliki keempat kemampuan tersebut, sedangkan anchor 3 hanya memiliki 1 kemampuan, yaitu kemampuan untuk kirim paket saja. Kemudian untuk central node memiliki 2 kemampuan, yaitu terima paket dan kirim respon. Kemudian ini adalah tabel dari sistem kerja node, yang dimana anchor node 1 memiliki tujuan central node dan dapat melalui alternatif anchor node 2 sebagai prioritas alternatif pertama. Kemudian waktu kirim dari anchor node 1 adalah detik ke-0 hingga detik ke-15. Untuk waktu terima dari anchor node 1 adalah antara detik ke-16 hingga detik ke-59. Kemudian anchor node 2 memiliki tujuan central node dengan alternatif anchor node 1 sebagai prioritas pertama. Waktu kirim
antara detik ke-20 hingga detik ke-35. Kemudian waktu terima antara detik ke-36 hingga detik ke-59 dan detik ke-0 hingga detik ke-19. Kemudian anchor 3 memiliki tujuan central load dan alternatif. Di sini anchor 3 memiliki dua alternatif, yaitu alternatif yang pertama adalah anchor 1, alternatif yang kedua adalah anchor 2. Waktu kirim anchor 3 adalah antara detik ke-40 hingga detik ke-55. Tujuan pengaturan waktu di sini adalah untuk menghindari tabrakan data dari sisi node penerima, sehingga dengan adanya pembagian waktu di sini diharapkan data dapat diterima baik oleh node penerima. Ini adalah bentuk dari tabel perancangan komunikasi, yang dimana central node tidak memiliki ACK permintaan dan tujuan permintaan, karena central node di sini difungsikan sebagai node pusat atau node yang atau node akhir sebagai penerima data akhir. Kemudian ACK respon dari central node adalah CN1 untuk tujuan respon anchor node 1, kemudian CN2 untuk tujuan respon anchor node 2, kemudian ACK respon CN3 untuk tujuan respon anchor node 3. Kemudian anchor node 1 memiliki ACK permintaan 1A untuk tujuan permintaan central node, kemudian ACK permintaan 1B untuk tujuan permintaan anchor node 2. Kemudian anchor node 1 memiliki ACK respons AN1B untuk tujuan respon anchor node 2, kemudian AN1C untuk tujuan respon anchor node 3. Kemudian anchor node 2 memiliki ACK permintaan 2A untuk tujuan respon central node, 2B untuk tujuan respon anchor node 1. Kemudian ACK respon dari anchor node 2 adalah AN2B untuk tujuan respon anchor node 1, AN2C untuk anchor node 3. Kemudian anchor node 3 di sini tidak memiliki ACK respon dan tujuan respon. Namun anchor node 3 hanya memiliki ACK permintaan dan tujuan permintaan. Untuk ACK permintaan 3A di sini adalah tujuannya central node. Kemudian 3B adalah anchor node 1, 3C adalah anchor node 2. Kemudian ini adalah bentuk dari diagram kerja anchor node 1, yang dimana dimulai dari cek kondisi counter kirim apakah sama dengan 0. Jika benar, maka akan cek kondisi sekali lagi apakah detik kirim antara detik ke-0 hingga detik ke-15. Jika benar, maka akan terjadi proses komunikasi data 5. Kemudian akan cek kondisi apakah terima respon dari node tujuan atau tidak. Jika mendapat respon, maka counter kirim bernilai 1. Kemudian apabila tidak menerima respon, maka anchor node 1 akan mengirimkan paket menuju ke alternatif, yaitu anchor node 2, sehingga di sini terjadi proses komunikasi data 1. Kemudian cek kondisi apakah terima respon atau tidak. Jika terima respon, maka counter kirim akan bernilai 1. Apabila tidak, maka program akan cek kondisi apakah detik antara detik ke-16 hingga 59. Apabila tidak, maka program akan mengulang ke proses pertama, yaitu cek counter kirim. Namun apabila benar, maka counter kirim akan bernilai 0. Kemudian anchor node 1 akan bertugas sebagai penerima data, yaitu dengan ACK yang diterima adalah 2B dan 3B. 2B untuk anchor node 2, 3B untuk anchor node 3. Jadi seperti itu. Kemudian proses komunikasi data 5 di sini adalah proses komunikasi data anchor node 1 menuju central node, yang dimana dimulai dari kirim ACK permintaan berupa 1A, nomor paket, dan data. Kemudian dari sisi central node, apabila menerima paket tersebut, maka central node akan kirim ACK respon berupa CN1 nomor paket. Kemudian dari sisi anchor node 1 akan terima ACK respon berupa CN1 dan nomor paket.
Kemudian proses komunikasi data 1. Proses komunikasi data 1 di sini adalah proses komunikasi data antara Anchor Node 1 dan Anchor Node 2. Apabila Anchor Node 1 gagal mengirim paket menuju central node secara langsung, maka Anchor Node 1 akan memilih alternatif pertama, yaitu Anchor Node 2. Dimulai dari kirim paket berupa ACK 1B dengan nomor paket dan data. Kemudian Anchor Node 2 akan menerima dan mengirim ACK respon berupa AM2B nomor paket. Kemudian dari sisi AM1 akan menerima ACK respon berupa AM2B nomor paket. Kemudian di sini ada proses komunikasi data 3, proses komunikasi data 4, proses komunikasi data 7, dan proses komunikasi data 8. Proses komunikasi data 3 dan 4 di sini adalah proses komunikasi data antara Anchor Node 1 dengan Anchor Node 2 dan central node. Untuk proses komunikasi data 3 di sini adalah proses komunikasi data antara Anchor Node 1 dan Anchor Node 2, yang dimana Anchor Node 1 mengirim paket menuju Anchor Node 1, yang dimana Anchor Node 2 mengirim paket menuju Anchor Node 1 dengan ACK 2B nomor paket dan data. Kemudian dari sisi Anchor Node 1 akan menerima paket tersebut dan mengirim ACK respon berupa AM1B nomor paket. Kemudian dari sisi AM2 akan menerima ACK respon tersebut. Kemudian setelah AM1 menerima paket dari AM2, AM1 akan meneruskan paket tersebut menuju ke central node, yaitu dengan mengirim ACK permintaan berupa 2A nomor paket dan data. Kemudian ACK tersebut akan diterima oleh central node, kemudian central node akan mengirim ACK respon berupa CN2 nomor paket. Kemudian proses komunikasi data 7 dan 8 di sini adalah proses komunikasi antara Anchor Node 1 dan Anchor Node 3 serta central node. Hampir sama dengan Anchor Node 1, hampir sama dengan Anchor Node 2. Di sini proses komunikasi data antara Anchor Node 3 menuju ke central node, namun melalui alternatif pertama, yaitu Anchor Node 1. Setelah itu, jika Anchor Node 1 menerima ACK permintaan dari Anchor Node 3, Anchor Node 1 akan meneruskan paket tersebut menuju central node. Kemudian ini adalah diagram kerja Anchor Node 2. Kemudian ini adalah diagram kerja Anchor Node 3. Yang membedakan Anchor Node 1, 2, dan 3 di sini adalah Anchor Node 3 tidak memiliki tugas sebagai penerima data, sehingga pada diagram kerja Anchor Node 3 hanya berhenti pada cek kondisi detik lebih dari 55, kemudian counter kirim dikembalikan nilainya menjadi 0. Kemudian ini adalah diagram kerja dari central node, yang dimana berisikan cek kondisi terima ACK 1A, 2A, dan 3A. 1A untuk paket dari Anchor Node 1, 2A untuk paket dari Anchor Node 2, kemudian 3A adalah ACK dari Anchor Node 3. Apabila central node menerima paket, maka central node akan mengirim ACK respon berupa asal dari paket tersebut masing-masing, yaitu ACK CN1 nomor paket untuk Anchor Node 1, ACK CN2 nomor paket untuk Anchor Node 2, ACK CN3 nomor paket untuk Anchor Node 3. Baik, sebelum masuk pada penjelasan mengenai protokol komunikasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengoperasian dari perangkat Anchor Node serta central node, yang dimana seperti pada penjelasan video di awal saya telah menjelaskan bahwa perbedaan dari perangkat Anchor Node dan central node di sini terletak pada baterai, yang dimana central node tidak memiliki baterai. Nah, setelah itu jika dilihat dari luar perangkat, di sini terlihat perbedaan. Ada tombol di sebelah kanan
Di sini pada central node tidak memiliki tombol, sedangkan dari sisi anchor node memiliki tombol. Tombol ini difungsikan sebagai on/off dari sensor INA219. Kemudian pada tampilan depan di sini terdapat dua buah tombol. Tombol atas di sini adalah difungsikan sebagai reset dari perangkat. Kemudian yang di bawah ini adalah start serta stop dari program. Kemudian yang di atas ini adalah tampilan OLED. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah antena dari LoRa. Sekarang dalam pengoperasiannya, anchor node dinyalakan jatuh dayanya, maka akan tampil seperti ini. Kemudian dari sisi central node tampil seperti ini. Nah, sekarang setelah aktif, maka anchor node akan ditekan tombol aktif yang di bawah. Nah, dari sini terlihat notifikasi pada layar OLED sedang menunggu data dari anchor node tetangga. Sekarang dari sisi central node tekan tombol aktif, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini terjadi komunikasi antara anchor node 1 dengan central node. Jika telah terjadi komunikasi, maka akan tampil seperti ini, menampilkan nilai dari miliampere hour baterai dari anchor node 1. Kemudian stop untuk menghentikan program. Nah, mungkin itu adalah cara dari pengoperasian alat.
Itu tadi adalah pengenalan sekaligus penjelasan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Unjuk Kerjaan Node LoRa dengan menggunakan topologi mesh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.